Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadanal ladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala aydan inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu war ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Yang sama kita hormati, kita banggakan Pak Syarif sebagai pimpinan KPP Pratama beserta pejabat fungsional, pengawas, dan staf. Hadirin wal hadirat yang tidak saya sempat sebutkan jabatan dan lain sebagainya, semuanya mudah-mudahan kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-ibu sekalian, tentu saja bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak pimpinan kita hari ini, sore ini, di bulan yang mulia ini, di waktu yang mustajab ba'da asar, kita dapat bersilaturahim. Silaturahim, silah itu tali hubungan, rahim itu kasih sayang. Ketika kita melakukan silaturahim, artinya kita menyambung kembali, memelihara kembali hubungan, tali kasih sayang sesama kita, sesama umat muslim khususnya. Nah, inilah yang disebut kata Rasulullah, jagalah silaturahim, hubungan baik sesama kita. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, oleh karena itulah sering kita dengar bahwa pentingnya silaturahim itu salah satunya adalah memperpanjang umur. Kata Rasulullah, siapa yang ingin diberikan panjang umur, murah rezeki, maka perbanyaklah silaturahim. Tetapi kadang-kadang yang pertama istilah. Kadang-kadang kita lebih familiar menyebutnya dengan silaturahmi. Tetapi yang lebih tepat ya dari segi bahasa adalah silaturahim. Karena rahim itu lebih dimaknakan kasih sayang, saling merasakan, saling menyayangi. Tetapi kalau rahmi itu lebih dimaknakan kepada, mohon maaf adik-adik ibu-ibu perempuan, bahwa rahmi itu adalah ya tempat kandungan ya, rahim, mohon maaf dari ibu-ibu. Oleh karena itu lebih ya, bukan salah, tapi lebih mendekati kita pakai istilah silaturahim. Nah, oleh karena itulah kita bersyukur dapat bersilaturahim sesama kita di bulan yang mulia, penuh berkah, penuh ampunan. Waktu juga adalah waktu yang mustajab. Makanya di dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, salah satu waktu yang disebutkan secara jelas dalam Al-Quran adalah wal asri. Wal asri innal insana lafi khusr. Nah, disinilah kita diingatkan bahwa wal asri itu diterjemahkan demi masa, atau literalnya demi waktu asar. Kenapa lebih spesifik disebut ketika itu wal asri? Nah, ternyata para mufassir ahli tafsir Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, bahwa waktu asar itulah waktu yang sangat sensitif dalam kehidupan seseorang.
Seorang petani dia bekerja keras dari pagi sampai siang. Dia pulang kembali dari kerja taninya ketika masuk waktu asar. Pegawai, apapun itu pegawainya, ASN maupun di luar ASN, kita bekerja, memeras tenaga, pikiran dan lain sebagainya dari pagi, dan kita akan berakhir juga tugas kita hari itu ketika masuk waktu asar. Dan semuanya itu. Nah, kenapa waktu asar? Nah, inilah waktu sensitif, waktu yang penuh riskan cobaan. Dari pagi kita curahkan tenaga dan pikiran kita. Nah, ketika kita selesai melaksanakan tugas tersebut, masuk waktu asar, di sini kita diuji. Apa kita mampu tetap memelihara ketakwaan kita dalam kondisi pikiran dan tenaga kita dalam kondisi yang down, dalam capek secara fisik, secara pikiran, tetapi sudah siap menunggu kita kewajiban, yaitu ibadah sholat asar. Dari sinilah bahwa sholat asar itu, Bapak Ibu sekalian, barangkali kita tidak, tetapi di kalangan umumnya masyarakat muslim, sholat asar itulah yang penuh ujian, tantangan. Dalam kondisi fisik yang lemah, capek, dalam kondisi pikiran yang lemah, tetapi kita sudah ditunggu kewajiban kita melaksanakan sholat asar. Nah, oleh karena itulah para mufassir mengatakan demikian. Kenapa Allah secara spesifik menyebut waktu asar pada surat tersebut? Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, lalu yang kedua, salawat dan salam mudah-mudahan kita terjumpakan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita harus bersyukur Bapak Ibu sekalian, walaupun istilah tidak bisa memilih, kita dilahirkan menjadi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika umat-umat terdahulu, Nabi Adam diberi usia umatnya, bahkan Nabi Adam usia yang sangat panjang. Suatu riwayat Nabi Adam dikatakan usianya 1000 tahun, Pak. Begitu juga fisiknya berkali-kali lipat dari kita. Umat Nabi Nuh hampir 1000 tahun, 950 tahun usianya. Dan nabi-nabi rasul yang lain diberikan kesempatan hidup yang lebih panjang. Tetapi kita umat Muhammad diberikan oleh Allah umur yang cukup pendek. Kata Rasulullah bahwa umur umatku adalah baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Nah, barangkali inilah Pak Syarifudin dipakai oleh pemerintah bahwa usia produktif sebagai ASN, dosen dan lain sebagainya antara 60 sampai 70. Kalau sudah di atas itu memerlukan semacam suplemen barangkali, baik tenaga maupun pemikirannya. Nah, tetapi inilah Bapak Ibu sekalian, kita lihat keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika umat Muhammad ini usianya tidak sepanjang umat-umat terdahulu, tetapi kita diberikan keadilan. Ada momen-momen ibadah tertentu yang membuat usia kita melebihi usia umat-umat terdahulu. Salah satunya adalah ketika kita beramal ibadah di bulan Ramadan, lalu kita ketemu satu malam yang kita kenal dengan Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min al-bisah. Ketika kita ibadah di bulan Ramadan, kita ketemu bulan malam Lailatul Qadar, maka nilai ibadah kita tersebut adalah sebanding dengan 1000 bulan. Kalau diterjemahkan dalam hitungan tahun, lebih kurang 83 tahun. Nah, ini 83 tahun ditambah usia kita. Usia kita katakanlah 60-70 tahun. Kita ketemu Ramadan berapa kali umpama dalam hidup kita? Kita ketemu umpama Lailatul Qadar, kita kalikan saja. Barangkali kita dapat melebihi usia para umat nabi-nabi sebelum kita. Inilah keadilan
Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, senantiasa kita bersalawat kepada Rasulullah. Suatu ketika Bapak Ibu sekalian, Rasulullah merasa bersedih di hadapan para sahabat semacam ini. Wahai sahabat, saya sangat rindu sekarang dengan saudara-saudaraku. Saya kepengen segera ketemu dengan mereka. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bukankah kami ini keluarga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarga sekaligus Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Benar, kalian adalah sahabat-sahabatku, tetapi sekarang aku rindu dengan keluargaku. Lalu kata sahabat, siapa Rasulullah keluarga yang dirindukan, yang dicintakan untuk bertemu tersebut? Apa kata Rasulullah? Ketahuilah bahwa yang aku rindukan, yang aku cintakan sekarang itu adalah keluargaku, yaitu umatku, yang mana mereka tidak pernah bertemu denganku, tidak pernah melihat aku secara langsung, tetapi mereka tetap beriman, tetap percaya kepada saya sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, melalui peringatan ini kita termasuk umat Rasulullah yang dirindukan, yang dicintai oleh baginda untuk ketemu di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Nah, inilah kita ketika cinta pada Rasulullah nanti di akhirat nanti, sebagaimana disampaikan dalam Al-Quran, ketika itu orang semua sibuk mencari syafaat, mencari pertolongan di hari hiruk pikuk tersebut. Banyak yang datang kepada Nabi Adam. Saya tak bisa memberikan syafaat, kata Nabi Adam. Carilah Nabi yang lain. Lari kepada Nabi Nuh. Saya tidak bisa juga memberikan syafaat. Lari kepada Nabi Ibrahim. Saya tidak bisa memberikan syafaat. Akhirnya apa? Mereka lari terakhir kepada baginda Rasulullah SAW, dan beliaulah yang diberikan oleh Allah ke syafaat, memberikan syafaat kepada umatnya. Inilah kenapa kita dianjurkan banyak selalu membacakan selawat kepada Rasulullah. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itulah mengawali materi kita baca selawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang berbahagia, pada kesempatan peringatan nuzul Al-Quran pada sore hari ini, Bapak Ibu sekalian, yang pertama ketika bulan Ramadan semacam ini, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah memanggil para sahabatnya. Ketika itu hari Jumat, Bapak Ibu sekalian, kata Rasulullah, wahai sahabat-sahabatku, mendekatlah kalian ke mimbar agar kalian mendengarkan apa yang akan saya sampaikan dalam khutbah nanti. Ketika itulah Bapak Ibu sekalian, para sahabat mendekat mimbar. Beliau naik kepada mimbar untuk menyampaikan khutbahnya. Nah, ketika itulah terjadi sesuatu yang di luar biasanya. Ketika dia naik tangga yang pertama dari mimbar tersebut, beliau mengucapkan kalimat amin. Kemudian melangkah lagi tangga yang kedua, sama, beliau mengucapkan kalimat amin. Sampai kepada tangga yang ketiga, beliau juga mengucapkan kalimat amin. Kemudian baru beliau menyampaikan khutbahnya. Lalu ketika selesai khutbah, Bapak Ibu sekalian, para sahabat menanyakan, wahai Rasulullah, hari ini ada sesuatu yang berbeda dari biasanya. Kami mendengarkan Rasulullah mengucapkan kalimat amin. Kira-kira ada apa? Apakah itu wahyu yang turun dari Allah Subhanahu wa taala? Apa jawab Rasulullah, Bapak Ibu sekalian? Yang pertama, kata Rasulullah, wahai sahabatku, ketika saya naik tangga mimbar yang pertama, datang malaikat Jibril. Kenapa malaikat Jibril? Malaikat Jibril ini salah satu tugasnya menyampaikan wahyu kepada Rasulullah. Lalu yang kedua, malaikat Jibril ini adalah malaikat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Sehingga saking dekatnya malaikat Jibril, beliau bertugas menyampaikan kalam Allah kepada Rasulullah. Tangga yang pertama Jibril datang. Wahai Muhammad, kata Jibril, tolong aminkan doa saya, kata Jibril. Baik, kata Rasulullah. Yang pertama, kata Rasulullah, celakalah orang yang bertemu bulan Ramadan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari hikmah dari bulan Ramadan. Ini yang pertama, Bapak sekalian. Betapa banyak saudara-saudara kita ketika diberikan oleh Allah nikmat umur panjang, kesehatan, kesempatan, bulan Ramadan tiba, bulan yang penuh maghfirah, ampunan, bulan yang penuh berkah dan lain sebagainya. Semua amal ibadah kita dilipat gandakan. Mudah-mudahan tugas kita juga sebagai abdi negara juga dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam situasi, kata Pak pimpinan tadi, jauh dari keluarga, tetapi nawaitu kita sama berbakti kepada bangsa dan negara. Mudah-mudahan sama seperti itu, dilipat gandakan. Oleh karena itulah kita bersyukur Bapak Ibu sekalian, kita ketemu Ramadan dan kita dapat mengisi kegiatan-kegiatan puasa bulan Ramadan dan lain sebagainya, sehingga kita dapat bersyukur dan kita tidak termasuk orang-orang yang disinyalir Rasulullah sebagai orang yang celaka. Amin, kata Rasulullah. Aku setuju, kata Rasulullah. Kalau bahasa Pak Syarif itu aku tuju ya. Sampai yang betul bulan Ramadan, awaknya sehat, punya waktu luas, berat kerja tak terlalu berat, tetapi masih tidak puasa. Nah itu celaka, kata Rasulullah. Kalau bahasa kita barai Pak balak 12. Kati amian kalau balak 12 Pak Nah mau ya bahas besar tapi kadang-kadang merugikan kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kata Rasulullah, doa malaikat Jibril yang kedua di tangga kedua apa itu? Celaka, kata Rasulullah, kata Jibril, orang yang disebut namamu dia mendengar tetapi dia tidak membacakan selawat kepadamu, wahai Muhammad. Amin, kata Rasulullah. Nah inilah salah satu dasar kita ketika kita mendengar nama Rasulullah Muhammad disebut di depan kita, kita mendengar atau di mana saja, kita tetap mengucapkan salawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca dalam literatur Islam, Bapak Ibu sekalian, Allah mewajibkan sholat 5 waktu, tetapi Allah tidak sholat. Allah mewajibkan zakat, tetapi Allah tidak berzakat. Allah mewajibkan haji, tetapi Allah tidak haji. Dan tetapi ketika sholawat, Allah sendiri yang membaca salawat kepada Rasulullah. Barangkali Bapak-bapak sering dengar setiap khutbah Jumat, khutbah kedua ada kalimat Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Betul enggak kira-kira? Kalau betul Jumatan terus berarti Pak. Apa artinya Bapak Ibu sekalian? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Itu ayat Al-Qur'an. Sesungguhnya Allah wa malaikatahu, dan malaikat-malaikat Allah. Kenapa mereka yusalluna 'alan nabi? Mereka berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Omar Irama, terlalu kita sahabatnya, sebagai umatnya, ketika Nabi disebut namanya kita tidak membaca sholat. Allah dan malaikat sendiri membaca selawat, apalagi kita umat Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, hadirin sekalian, ketika kita mendengar nama Nabi disebut, dimanapun kita berada, di mobil, di kendaraan, di tempat yang baik seperti ini, kita tetap menjawab Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu yang ketiga Bapak Ibu sekalian, doa Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Muhammad, celakalah orang yang dalam hidupnya masih menemukan kedua orang tuanya yang sudah tua renta. Dia masih ketemu orang tuanya sudah tua, atau salah satu dari kedua orang tuanya tersebut.
tetapi dia kedua orang tuanya itu, tetapi tidak memasukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini banyak Bapak Ibu sekalian, karena faktor X dan lain sebagainya. Orang tua kita masih ada, hidup bersama kita, sudah tua renta, kadang-kadang sudah pikun, tetapi tidak berbakti kepada mereka berdua atau salah satu mereka yang masih ada. Padahal kita yakin Bapak Ibu sekalian bahwa surga dan neraka itu ada di kedua orang tua kita. Maka kata Rasulullah, sahabat bertanya, wahai Rasulullah, adakah hak saya kepada kedua orang tua? Apa kata Rasulullah? Ketahuilah bahwa orang tuamu itu adalah surga kamu atau neraka kamu. Dia bisa memasukkan kamu surga kata Rasulullah, tetapi juga bisa jadi kedua orang tuamu menjadikan kamu menjadi masuk neraka. Maka ada hadisnya, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Allah ridho ketika kedua orang tua kita ridho kepada kita, tetapi Allah juga murka ketika kedua orang tua kita murka. Nah oleh karena itulah inilah doa ketika Jibril kepada Rasulullah yang diaminkan, bahwa celakalah orang yang masih menemukan kedua orang tuanya hidup atau salah satunya, tetapi tidak membuat dia masuk surga. Nah ini Bapak Ibu sekalian, 3 doa Jibril kepada Rasulullah menjelang bulan puasa Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Lalu dalam kehidupan kita, dalam mengisi kehidupan kita, apapun aktivitas kita ini, Rasulullah juga mengingatkan kepada kita ada 3 lagi wasiat beliau. Yang pertama kata Rasulullah, konsep hidup sebagai muslim itu Bapak Ibu sekalian, apapun aktivitas kita, baik ASN maupun khususnya di perpajakan, maka 3 wasiat Rasulullah yang barangkali dapat kita jadikan sebagai pedoman dalam aktivitas kita, dalam kehidupan kita. Yang pertama kata Rasulullah, ittaqillaha haitsuma kunta. Kita jaga kualitas takwa iman kita di mana dan kapanpun kita berada. Nah ini penting Bapak Ibu sekalian. Nah takwa itu jangan diartikan secara sempit, jangan direduksi maknanya. Takwa itu sangat-sangat luas. Ketika kita bekerja, beraktivitas, pekerjaan kita tidak melarang, tidak melanggar ketentuan agama, itulah bagian dari takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan saja ibadah madu, sholat, haji, puasa, tidak. Aktivitas kita mensejarahkan rakyat melalui pajak, ini sebagai salah satu aktivitas yang mendorong ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi takwa itu sangat-sangat luas. Ketika kita beraktivitas sesuai dengan ketentuan agama, tidak melanggar peraturan agama, maka itulah definisi takwa. Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Itulah definisi takwa. Ketika kita melaksanakan suatu pekerjaan tidak melanggar larangan Allah dan melaksanakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, maka itulah takwa. Oleh karena itulah ada ilustrasi Bapak Ibu sekalian. Suatu ketika sahabat Rasulullah bernama Ubay bin Ka'ab ditanya oleh Rasulullah, wahai Ubay, katanya, kata Rasulullah, pernahkah engkau berjalan lalu di jalan tersebut penuh dengan onak dan duri? Pernah, kata Ubay. Karena kalau bapak-bapak Ustaz Junaidi berkunjung ke Saudi, karena kejadian di Saudi ketika itu, bahwa pohon-pohon, kayu-kayu, semak-semak yang hidup di sana Bapak Ibu sekalian, itu daunnya itu duri. Coba perhatikan di padang pasir, banyak kayu-kayu yang agak rimbun, tidak terlalu tinggi ya. Kalau didekati, yang hijau itu bukan daun, tetapi duri. Jadi daun kayu tersebut adalah duri. Nah, oleh karena itu barangkali konsep hadis ini tepat juga. Pernah kata Ubay, pernah saya berjalan di tengah jalan itu berduri dan onak. Lalu kata Rasulullah,
bagaimana kau mau lewat jalan tersebut yang penuh duri? Maka kata Ubay, saya harus lewat Rasulullah, tetapi saya harus ekstra hati-hati. Jangan sampai saya tertusuk duri maupun onat. Maka kata Rasulullah, wahai Ubay, itulah ilustrasi daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Ketika kita ingin mencapai kualitas takwa, Bapak Ibu sekalian, tidak semudah yang kita bayangkan, Pak. Betul nggak kira-kira? Pasti banyak halangan dari lingkungan kita, dari orang terdekat kita. Pasti banyak yang menghalangi kita untuk menuju kepada ketakwaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di kantor barangkali kita sama visi dan misi kita, tetapi selangkah kita keluar dari tempat kita kerja, disitulah banyak tantangan, Bapak Ibu sekalian, kan? Banyak yang menawarkan jasa. Barangkali di sini juga ada, Pak, ya. Selangkah kita keluar dari kantor, bisa jadi ada deal-deal untuk meringankan beban pajak. Seperti itu, Pak. Itulah onak duri yang akan menghambat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika hari Jumat, Bapak Ibu sekalian, kita sholat Jumat, Bapak-bapak, maka kualitas takwa kita tidak diragukan. Karena apa? Karena kita bertempat di tempat yang baik, masjid, bersama orang yang baik, sama-sama ingin ibadah. Acara yang baik, ibadah sholat Jumat, no problem takwa kita. Tetapi takwa kita baru diuji oleh onak dan duri ketika kita selangkah keluar dari tempat yang baik, acara yang baik tersebut bersama orang yang baik. Selangkah keluar masjid, disinilah tantangan kita. Mampu tidak kita melewati onak dan duri tersebut? Sehingga apa? Kualitas takwa kita selalu terjaga. Ini pesan Rasulullah yang pertama, Bapak sekalian. Ittaqillaha haitsuma kunta. Jaga ketakwaan kita di mana dan kapanpun kita berada. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pesan Rasulullah, wa asbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Artinya apa? Ikutilah perbuatan khilaf salah kalian dengan perbuatan yang baik, karena perbuatan yang baik tersebut akan menghapus perbuatan buruk yang pernah kita lakukan. Itu yang kedua. Nah, kita sebagai manusia, Bapak Ibu sekalian, dalam Al-Quran dipanggil kita manusia ini salah satunya dengan sebutan insan, Pak. Pernah dengar, Pak, ya? Manusia disebut dengan insan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Di dalam surah At-Tin dipanggil lagi laqad khalaqnal insan. 35 kali lebih kurang Allah memanggil manusia ini dengan sebutan insan. Dan disinilah para mufassir berpikir, kenapa manusia ini lebih banyak dipanggil insan oleh Allah? Ternyata dari segi bahasa linguistik, insan itu dari kalimat nasia, bahasa Arabnya. Nasia itu apa artinya, Pak? Lupa dan lalai. Oleh karena itulah kita sebagai manusia ini, Bapak Ibu sekalian, punya potensi besar untuk selalu lupa dan lalai. Makanya timbul peribahasa bahwa manusia itu tempat tempat salah dan lupa. Al-insan mahallul khoto wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Jadi jangan khawatir, jangan kaget bahwa kita sering lupa, bahkan sering lalai, sering salah. Ya memang itulah manusia diciptakan oleh Allah dan disebut, dipanggil oleh Allah dengan sebutan insan. Nah, oleh karena itulah kita punya potensi selalu lupa, salah, bahkan lalai tersebut. Maka agama kita tidak membiarkan kita dalam kesalahan terus-menerus. Maka segeralah kita sadar kembali. Ikutilah kesalahan kita yang telah kita lakukan dengan kebaikan yang dalam agama disebut hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah, kebaikan-kebaikan. Kenapa? Karena kebaikan yang kita lakukan tersebut akan menutupi kekhilafan, kesalahan, keburukan yang pernah kita lakukan sebagai insan yang lupa dan salah tersebut.
Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, dalam hal inilah di dalam Al-Quran dikatakan innal hasanati yuzhibnas sayyi'at, bahwa kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, apapun itu kebaikan kita, itu akan menghilangkan keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan. Ayat ini Bapak Ibu sekalian turun ketika itu awal Islam. Ada seorang pedagang, Pak Zarid, pedagang buah-buahan, ketika itu kurma. Datanglah pembeli seorang perempuan, mohon maaf, pedagangnya laki-laki. Lalu ketika itu timbullah nafsu tadi, nafsu syahwatnya. Lalu dia berpikir, pedagang ini, dia bilang kepada pembeli seorang perempuan ini, silakan masuk, katanya. Bahkan di dalam ada kurma yang paling bagus. Akhirnya pembeli ini masuk dengan niat untuk melihat, membeli kurma yang paling bagus. Tetapi niat penjual ini adalah lain, sehingga terjadilah ketika itu pelecehan seksual kepada pembeli tersebut. Dan tetapi bedanya dan kita saat ini Bapak Ibu sekalian, pada awal Islam Bapak Ibu sekalian, karena dekat dengan Rasulullah, mereka ketika melakukan suatu kesalahan, keburukan, mereka langsung sadar, langsung lapor pada Rasulullah. Setelah sadar dia melakukan pelecehan tersebut, datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, tadi pagi ada pembeli saya perempuan membeli kurma, ketika itulah bangkit nafsu saya, syahwat saya, maka terjadilah pelecehan. Tolong Rasulullah, apa yang harus saya lakukan untuk menebus kesalahan tersebut? Maka Rasulullah termenung ketika itu, maka turunlah Jibril membawa firman Allah, innal hasanati yuzhibnas sayyi'at. Lakukanlah solat 5 waktu, lakukanlah solat sunat, lakukanlah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat dan lain sebagainya, istighfar. Karena semua itu hasanat yuzhibnas sayyi'at, akan menghapuskan dosa kesalahan yang telah engkau lakukan. Ini Bapak Ibu sekalian, pesan wasiat Rasulullah yang barangkali dalam kegiatan kita hari-hari sebagai manusia pasti kita tidak luput dari khilaf, salah dan lupa. Karena itulah ikuti semua itu dengan kebaikan. Yang ketiga kata Rasulullah, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Konsep yang ketiga kata Rasulullah, sebagai makhluk sosial selalu berinteraksi dengan orang lain, apalagi perpajakan ini Bapak Ibu sekalian, kita sebagai public service, Pak, maka kedepankanlah akhlak yang baik. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Pergaulilah manusia, layanilah nasabah kita, customer kita, bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Nah, ini konsep dari Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian, betapa pentingnya akhlak yang mulia ini. Saking pentingnya kita paham semua bahwa visi pertama Rasulullah diutus oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Rasulullah adalah untuk memperbaiki akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kata Rasulullah, sesungguhnya saya diutus oleh Allah sebagai Rasul ini, visi pertama saya apa? Untuk memperbaiki akhlak, akhlakul karimah. Penting sekali akhlak yang mulia ini Bapak Ibu sekalian. Bahkan apa artinya ibadah kita, takwa kita full bagus nilainya? Apa artinya amalia kita bagus semua nilainya? Rukun Islam full kita kerjakan, tetapi akhlak kita tidak baik, maka semua itu akan menjadi sia-sia Bapak Ibu sekalian di akhirat nanti. Makanya ada salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai sahabatku, tahukah kalian makna daripada muflis? Makna daripada muflis. Mohon maaf kalau ada yang nama muflis. Kalau bisa diganti sekarang namanya. Setelah tahu apa arti muflis. Kata sahabat, tahu Rasulullah, muflis itu kata para sahabat adalah seorang yang berdagang, pedagang, pengusaha. Dalam usaha dagangnya dia tidak mendapatkan untung, untung pun tak didapat.
bahkan modal pun lenyap sama sekali. Itulah orang yang muflis, orang yang bangkrut. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabat, tidak begitu salah jawabannya. Tetapi muslim muflis nanti, orang yang bangkrut di akhirat nanti ialah orang yang dalam kehidupannya amal solehnya, ibadahnya baik sama sekali. Soleh secara individu. Sholatnya bagus Pak. 5 waktu jangan dibilang. Sholat sunat aktif. Rukun Islam yang lain juga bagus nilainya. Zakat, puasa, umroh berkali-kali Pak Junaidi ya. Tetapi akhlaknya tidak dipelihara Pak. Dalam kehidupan interaksi sosialnya apa? Dia selalu suuzon kepada orang lain. Paham Pak? Suuzon? Suuzon paham? Suuzon tuh kalau penyakit sekarang tuh SMOS Pak. Susah melihat orang lain. Sebaliknya suuzon. Orang ini dalam kehidupannya, interaksi sosialnya memfitnah orang lain, menzolimi orang lain, bahkan menyakiti secara perasaan maupun fisik orang lain. Sehingga di akhirat nanti orang-orang yang terzalimi, tersakiti, difitnah lain-lain sebagai tersebut menuntut haknya kepada orang tersebut. Lalu apa? Lalu haknya dipenuhi, dibayarkan melalui amal ibadah orang tersebut. Pertama diambil dari amal sholatnya, dibayar cash, ambillah pahala sholatku, ambillah pahala sembahyangku, habis pahala sembahyangnya. Masih banyak yang ngantri Pak, nuntut haknya, maka diambillah dari pahala zakatnya, ambillah habis pahala zakat, infak, sedekah dan lain sebagainya. Yang menuntut hak masih panjang, diambillah dari pahala-pahala puasanya, puasa sunatnya, puasa Ramadannya, bahkan masih belum juga habis, masih banyak antri mencari. Diambillah dari pahala barangkali umrohnya Pak Junaidi, habis juga. Tetapi yang mencari haknya, menuntut haknya masih panjang, tetapi pahalanya sudah habis Pak. Terus bagaimana dia membayarnya? Maka akhirnya semua dosa orang-orang yang menuntut haknya tadi dilimpahkan kepada ahli ibadah tadi katanya. Maka inilah kata Rasulullah, di akhirat nanti orang yang muflis, orang yang bangkrut. Kenapa? Karena amal ibadah takwanya bagus dan lain sebagainya, hasanatnya bagus, tetapi yang ketiga ini tidak dipeliharanya, yaitu akhlak yang baik. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, barangkali ini sebagai modal melangkah kita ke depan, apapun aktivitas kita, baik sebagai petugas di dalam kantor kita maupun di dalam keluarga masyarakat, barangkali 3 ini dapat kita jadikan acuan. Yang pertama, jaga kualitas takwa iman kita dimanapun kita berada. Kalau bahasa kantornya komitmen Pak, komitmen kita. Jangan sampai kita goyah iman takwa kita karena dirayu-rayu oleh nasabah Pak. Jangan sampai Pak. Lalu yang kedua, ikutilah kalau kita salah atau lupa atau melakukan suatu kesalahan, ikuti dengan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan itu akan mendelete, menghapus keburukan kesalahan kita. Lalu yang ketiga yang paling penting adalah kedepankan akhlak yang mulia dalam kehidupan aktivitas kita sehari-hari. Nah Bapak-Bapak sekalian yang berbahagia, barangkali sebagai pungkasan dari nuzulul Quran kita hari ini, bahwa ketahuilah bahwa Al-Quran itu hudal linnas, petunjuk bagi kita, petunjuk bagi umat Islam. Oleh karena itulah dalam satu riwayat Bapak Ibu sekalian, bahwa salah satu hikmah Al-Quran itu adalah yang pertama dari Abdullah bin Mas'ud, barang siapa yang selalu gelisah, malam tak nyenyak tidur, makan tak ada nafsu selera dan lain sebagainya karena masalah kehidupannya, maka resep yang pertama kata Abdullah, banyak-banyaklah membaca Al-Quran. Itu yang pertama. Jadi siapa tahu adik-adik sekalian, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, karena kita suntuk dengan tugas kita di KPP ini, kadang-kadang kita ada efek Pak ya, kurang makan, kurang tidur. Nah kalau hal itu terjadi,
larilah kepada Al-Quran. Baca itu Al-Quran. Mau paham, mau tidak makna Al-Quran itu lain masalah. Sebab Al-Quran itu dibaca, kita paham maupun tidak, sudah mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, kalaupun masih tetap gelisah, lah baca Al-Quran menemah, tidak. Baca Yasin 3 kali, masih gelisah, dah galak makan, tidurlah susah, tidak. Banyak masalah di kantor. Resep yang kedua adalah pergilah ke majelis-majelis taklim. Kalau ada majelis taklim, datangi Bapak Ibu sekalian. Barangkali kita bisa mendapatkan nasihat dari majelis taklim tersebut yang akan menghilangkan rasa gelisah kita tersebut. Lalu yang ketiga, kalaupun masih tetap gelisah, Al-Quran sudah sering dibaca masih gelisah, majelis taklim sudah berapa majelis taklim saya datangi masih gelisah. Resep yang terakhir adalah bangunlah tengah malam di saat orang lain tidur. Salatlah tengah malam. Melaporlah, curhatlah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dikeluhkan, apa yang digelisahkan, bermunajatlah kepada Allah yang kita kenal dengan sholat tahajud. Kalaupun tidak bisa tahajud tengah malam karena tidak bisa tidur, maka tetap sholat berdoa. Kita namakan dengan sholat hajat. 3 resep. Lalu kata Rasulullah, kalau 3 resep ini masih tetap tidak bisa mengobati apa yang kita rasakan, maka berdoalah kepada Allah, ya Allah gantilah hati saya ini dengan hati yang sehat, hati yang bersih. Nah inilah salah satu makna daripada nuzul Al-Quran, betapa hebatnya, dahsyatnya hikmah daripada Al-Quran. Mudah-mudahan melalui Ramadan ini, nuzul Quran, kita lebih cinta Al-Quran, lebih banyak membaca Al-Quran. Jangan bayangkan aku tidak baca, aku belum lancar, aku tidak paham maknanya. Jangan bayangkan. Apapun yang kita baca, walaupun terseok-seok, bahkan yang terseok-seok tersebut Bapak Ibu sekalian dapat 2 pahala. Pahala kesungguhannya dan pahala membaca Al-Quran. Barangkali ini Bapak Ibu sekalian sebagai tasbih kita. Mudah-mudahan melalui nuzul Quran ini kita diberikan kemantapan iman dan takwa. Sebagai tujuan akhir daripada puasa tersebut adalah la'allakum tattaqun, agar kita setelah Ramadan menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalaupun sebelum Ramadan kita banyak khilaf dan salah Bapak Ibu sekalian, laksana ulat bulu. Tahu ulat bulu? Ibu-ibu tahu ulat bulu? Sangat menjijikkan, sangat mengerikan. Semua orang tidak simpati kepada ulat bulu. Tetapi saat ini Ramadan kita menjadi kepompong Pak, insya Allah. Kita bermuhasabah, introspeksi, menyadari kesalahan kita, dan mudah-mudahan 1 Syawal Idul Fitri nanti kita lahir kembali fitri, laksana kepompong menjadi kufu. Kalau kupu-kupu senang tak kita? Senang sekali. Selalu didambakan agar hadir kupu-kupu di rumah kita. Mudah-mudahan semuanya kita setelah Ramadan ini, pada hari raya nanti dan selanjutnya, kita menjadi kupu-kupu yang menyejukkan, yang indah dan menyenangkan bagi orang lain. Amin Allahumma amin. Demikian, billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut Bang. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akhiri majelis ta'lim kita dengan sama-sama bermunajat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadza mashkura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfura. Ya Allah, jadikanlah kegiatan kami hari ini sebagai wujud syukur kami atas nikmat-Mu ya Allah, dan jadikanlah perpisahan kami dari tempat ini perpisahan yang penuh ampunan dari Engkau ya Allah. Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina. Ya Allah, perkuatlah agama kami sebagai pedoman hidup kami. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Ya Allah, perkuatkanlah kehidupan dunia kami, tempat kami hidup selama hayat kami. Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna.
Perkuatlah akhirat bekal akhirat kami ya Allah, di mana itulah tempat kembali kami ya Allah. Wajalil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Jadikanlah sisa-sisa umur kehidupan kami ya Allah untuk menambah kebaikan-kebaikan amal-amal soleh kami. Wajalil mautana rohatan lana min kulli syarr. Dan andai pun kami sampai hajat manila nanti, jadikanlah itu sebagai batas akhir dari perbuatan baik dan buruk kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyama ya Allah, terimalah semua ibadah kami, puasa kami pada bulan Ramadan ini ya Allah, dan kami jadikan hamba-Mu yang muttaqin sebagai hasil binaan didikan puasa Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami mohon kepada Bapak untuk dapat kembali ke tempat. Bapak Ibu yang kami hormati, rangkaian pada hari ini nanti akan dilanjutkan pembagian takjil sekaligus dilanjut dengan sholat berjamaah dan makan bersama. Namun untuk sebelum itu, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada partisipasi Bapak Ibu dalam mengikuti kegiatan hari ini, dan saya mengucapkan meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam memandu jalannya acara terdapat kesalahan salah kata. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.